masih diperpanjang lagi, sehingga kita hari ini tidak bisa berjumpa untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Oleh sebab itu, sebelum kita melaksanakan penilaian harian yang pertama atau ulangan harian yang pertama, saya akan meresum materi pada bab pola bilangan. Bagi anak-anak yang belum paham mengenai materi bab pola bilangan, kalian bisa memperhatikan video ini agar minggu depan saat kalian melaksanakan ulangan harian atau penilaian harian, kalian bisa mengerjakan soal dengan mudah. Sebelum memasuki materi pola bilangan, saya harap kalian paham terlebih dahulu mengenai apa itu pola. Apa kalian paham pola itu apa? Atau kalian masih belum tahu pola itu apa sih? Oke, bagi siswa yang masih belum paham mengenai pola itu apa, kalian bisa menyimak penjelasan berikut. Bagi anak-anak yang belum paham mengenai pola itu apa, bisa diperhatikan gambar berikut. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar kue ulang tahun. Sekarang anak-anak perhatikan bentuk tiap-tiap gambar. Dari gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Diperhatikan. Dari gambar kue ulang tahun yang pertama, sebelum kue dipotong, bentuknya masih utuh. Setelah kue dipotong, atau potongan yang pertama, bentuk kue sisa 3/4. Kemudian setelah dipotong lagi, bentuk kue menjadi setengah. Nah, urutan susunan potongan kue yang teratur seperti pada gambar ini bisa dinamakan sebagai pola. Pola pertama di mana kuenya masih utuh, pola yang kedua setelah dipotong kuenya sisa 3/4, dan pola yang ketiga setelah dipotong lagi kuenya sisa setengah. Bisa dipahami? Jika kalian sudah bisa memahami, tentunya kalian akan mudah menebak pola berikutnya. Bagaimana pola bentuk kue berikutnya? Kita jawab bersama. Pola bentuk kue berikutnya. Bentuk yang pertama, kuenya masih utuh. Setelah dipotong, kuenya sisa 3/4. Setelah dipotong lagi, kuenya sisa 1/2 atau setengah. Dan jika dipotong lagi, sisa berapa? Ya, sisa 1/4. Bentuk potongan kue yang teratur dan tetap dari awal sampai yang akhir bisa disebut sebagai pola. Dan dalam matematika, kita mengenalnya dengan pola bilangan. Contoh berikutnya,
Perhatikan nomor pada rumah-rumah yang ada pada gambar berikut. Nomor 1, nomor 2, rumah nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Di sini kalian diminta untuk menentukan berapakah nomor rumah setelah nomor 5 dan nomor rumah setelah nomor 6. Mari kita tentukan nomor rumah berikutnya. Kalian perhatikan susunan nomor-nomor pada rumah tersebut. Dimulai dari yang bawah, nomor 1, kemudian yang atas, nomor 2, kembali lagi ke bawah, nomor 3, dan ke atas lagi, nomor 4, ke bawah lagi, nomor 5, kembali ke atas nomor 6, maka kembali ke bawah lagi, nomor berapa? Ya, nomor 7. Jika kalian perhatikan, angka-angka yang ada di sini dari 1, 3, 5, dan 7. Bilangan apa ini? Ya, ini adalah bilangan ganjil. Sedangkan yang atas, 2, 4, 6 adalah bilangan genap. Maka setelah rumah nomor 6, rumah berikutnya bernomor berapa? Ya, nomor 8. Di sini urutannya atau susunannya teratur dan tetap. Bagian bawah semuanya adalah bilangan ganjil dari 1 ke 3, 5, dan 7. Sedangkan nomor rumah yang berada di bagian atas adalah nomor genap 2, 4, 6, dan 8. Di sini tersusun secara teratur dan tetap. Oleh sebab itu, bisa dikatakan sebagai pola. Pola bilangan genap dan yang bawah pola bilangan ganjil. Berikutnya kita akan belajar pola pada gambar atau objek. Perhatikan bentuk gambar berikut. Pada gambar yang pertama, di sini ada garis dengan panah ke atas. Gambar yang kedua, ada 2 garis dan panahnya ke atas dan ke bawah. Selanjutnya ada 3 garis. Dan di sini ada 4 garis. Kemudian kalian diminta menentukan pola gambar berikutnya. Bagaimanakah pola garis berikutnya? Kita perhatikan satu persatu. Pada pola yang pertama atau pada gambar yang pertama, di sini ada 1 garis. Kemudian pola yang kedua, di sini ada 2 garis. Pola yang ketiga ada 3 garis, dan pola yang keempat ada 4 garis. Maka kalian bisa menebak pola berikutnya ada berapa garisnya? Ya, garisnya ada 5. Kita gambarkan di atasnya. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima.
garisnya sudah ada 5. Sekarang kita perhatikan tanda panahnya atau arah panah pada setiap pola. Pola yang pertama diawali dengan panah ke atas. Pola yang kedua diawali ke atas terlebih dahulu, kemudian ke bawah. Dan pola yang ketiga, panahnya ke atas dulu, kemudian tanda panah ke atas, tanda panahnya ke bawah, kemudian tanda panah ke atas. Berarti tanda panah diawali ke atas terlebih dahulu, kemudian ke bawah, kembali ke atas lagi, ke bawah lagi, dan ke atas. Inilah pola garis berikutnya yang kita cari. Ada 5 garis dan tanda panahnya diawali dengan arah tanda ke atas, kemudian ke bawah, ke atas lagi, ke bawah lagi, dan ke atas. Contoh berikutnya pola pada gambar atau objek. Perhatikan di sini ada lingkaran-lingkaran yang membentuk sebuah pola. Sama seperti sebelumnya, kalian diminta untuk menentukan pola berikutnya. Sekarang kalian perhatikan dengan teliti. Pola yang pertama, pola yang kedua, pola ketiga, pola keempat, selanjutnya berarti pola yang kelima. Perhatikan jumlah lingkaran pada baris yang paling bawah. Baris yang paling bawah. Pada pola yang pertama, lingkarannya ada 1. Sedangkan pola yang kedua, jumlah lingkaran pada baris yang paling bawah ada 2. Pola yang ketiga, jumlah lingkarannya 3. Dan pola yang keempat, jumlah lingkaran pada baris yang paling bawah ada 4. Itu artinya pola yang kelima yang kita cari ini, jumlah lingkaran pada baris yang paling bawah ada 5. Kita gambarkan di bawahnya lingkarannya 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kalian perhatikan jumlah lingkaran pada kolom depan. Pada baris yang pertama atau pola yang pertama, jumlahnya tetap 1. Pada pola yang kedua, jumlah lingkarannya ada 2. Pada pola yang ketiga, jumlah lingkaran pada kolom pertama ya yang diperhatikan, ada 1, 2, 3. Pola keempat, pada pola keempat, jumlah lingkarannya ada 4. Itu artinya pada pola kelima, jumlah lingkaran pada kolom yang paling depan juga ada 5. Oke, kita gambarkan. Kita hitung dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Maka menghasilkan pola berikutnya seperti pada gambar.
Selanjutnya kita belajar pola pada angka atau bilangan. Kita langsung ke contoh. Tentukan angka berikutnya dari susunan bilangan berikut. Di situ bilangannya adalah 2, 5, 10, 17. Kalian diminta menentukan bilangan setelah angka 17. Kita tuliskan angkanya terlebih dahulu. 2, 5, 10, dan 17. Dari susunan bilangan-bilangan tersebut, kita harus mencari pola atau selisihnya dari setiap angka. Dari 2 ke 5, dari 5 ke 10, dari 10 ke 17. Untuk mencari polanya, kalian perhatikan pada barisan atau pada angka yang pertama, angka 2 ke angka 5. Itu artinya angkanya semakin naik. Sehingga di sini polanya nanti bertambah. Bertambah berapa dari 2 ke 5? Ya, bertambah 3. Untuk mencari pola, kalian bisa menggunakan cara lain dengan mengurangi pola yang kedua dikurangi pola yang pertama. 5 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 3. Jadi bisa menggunakan pengurangan. Berikutnya, dari 5 ke 10. Berapakah selisihnya? 5 ke 10. Jika kalian menggunakan pengurangan, maka 10 dikurangi 5. Berapa? Nanti selisihnya adalah 5. Selanjutnya, dari 10 ke 17. 17 dikurangi 10. Berapa? Ya, 7. Kalian perhatikan pola-pola yang terbentuk. Angkanya dari yang pertama 3, 5, 7. Ini merupakan bilangan ganjil. Maka berikutnya untuk menentukan angka setelah 17, kalian harus tahu terlebih dahulu selisihnya atau polanya di sini. Karena kalian sudah mengetahui bahwa polanya adalah bilangan ganjil, maka bilangan ganjil setelah 7 adalah 9. Maka angka berikutnya 17 ditambah dengan 9. Berapa? 26. Kita coba sekali lagi. Angka ganjil setelah 9 berapa? Ya, 11. Maka untuk memperoleh bilangan berikutnya, kalian jumlahkan angka yang terakhir 26 dengan polanya. 26 ditambah 11, 37. Jadi bilangan
setelah angka 17 yaitu 26 dan 37. Berikutnya adalah kuis. Perlu kalian tahu, di sini nanti ada 2 kuis, yaitu kuis A dan kuis B. Untuk kuis A, soalnya adalah perhatikan pola bilangan berikut: 18, 15, 12, 9, dan seterusnya. Berapakah bilangan berikutnya? Jadi, kalian diminta untuk mencari bilangan atau angka setelah 9. Dan jika kalian sudah menemukan jawaban yang benar, kalian bisa menulisnya pada kolom komentar dengan format nama, garis miring kelas apa, kemudian garis miring nomor absen kalian. Di bawahnya diberi keterangan kuis A sama dengan jawaban kalian berapa. Di sini saya kasih contoh. Misalkan saya yang mengerjakan, berarti saya tulis nama saya Mega Nanda, garis miring saya dari kelas 8A misalkan, kemudian garis miring absen saya, dan di bawahnya saya beri keterangan kuis A, dan saya menjawab 5, misalkan. Itu hanya contoh. Bisa dipahami? Silakan tulis jawaban kalian pada kolom komentar. Jangan lupa formatnya ya. Nama, garis miring kelasnya, kemudian garis miring nomor absen kalian, diberi keterangan kuis A karena nanti ada kuis B. Kuis A sama dengan jawaban kalian. Carilah jawaban yang paling tepat. Karena jawaban yang tepat akan mendapat poin 5. Macam-macam pola bilangan. Untuk lebih detailnya, kalian bisa mempelajari video bab pola bilangan bagian 2. Di sini saya hanya menyebutkan macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola bilangan ganjil. Kemudian ada pola bilangan genap, pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola segitiga Pascal, dan pola bilangan Fibonacci. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai pola bilangan Fibonacci. Dari pengertiannya, pola bilangan Fibonacci itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku sebelumnya. Jadi, untuk memperoleh angka berikutnya, kalian harus menjumlahkan 2 angka di depan angka yang akan dicari. Agar lebih jelas, kalian bisa memperhatikan penjelasan berikut. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pola Fibonacci. Pola Fibonacci itu diperoleh dari penjumlahan 2 suku di depannya. Jadi kalian untuk memperoleh pola berikutnya, kalian bisa menjumlahkan 2 suku di depannya. Misalkan di sini saya punya angka 1, 1, 2, 3, 5, dan seterusnya.
Untuk mengetahui pola ini pola Fibonacci atau bukan, kalian bisa mengambil contoh di sini yang sudah diketahui terlebih dahulu. Angka 3. Berarti untuk memperoleh angka 3, kalian harus menjumlahkan dua angka di depannya. Apakah benar menghasilkan 3 atau bukan? 1 ditambah 2. Ya, hasilnya benar 3. Kita cek kembali angka berikutnya, 5. Berarti untuk memperoleh angka 5, kalian harus menjumlahkan 2 suku di depannya. Berarti menjumlahkan 3 dengan 2. 2 ditambah 3 hasilnya benar 5. Berarti pola ini merupakan pola bilangan Fibonacci. Itu artinya untuk mendapatkan pola selanjutnya, kalian bisa menjumlahkan 2 suku di depannya. Berarti suku yang di depan titik-titik ini adalah 5, di depannya lagi adalah 3. Berarti kalian bisa menjumlahkan angka 3 dengan 5. Hasilnya adalah 8. Berikutnya, berarti yang kalian jumlah adalah yang di depan titik-titik. Berarti 8 ditambah 5. Berapa 8 ditambah 5? Yaitu 13. Terusnya seperti itu. Jadi untuk memperoleh angka berikutnya, kalian harus menjumlahkan 2 suku di depannya. Berarti di sini 8 ditambah 13. Berapa? 8 ditambah 13, 21. Di sini saya akan membahas kuis pertama pada materi yang sudah saya berikan di poin nomor 6 mengenai pola Fibonacci. Di situ saya tulis dulu pola Fibonacci. Nanti kalian bisa cek hasil jawaban kalian. Nomor 6. Pada soal polanya adalah A, B, kemudian 7, 12, 19. Kalian diminta menentukan nilai A dan B. Di situ sudah diketahui bahwa pola ini adalah pola Fibonacci, berarti kalian tidak perlu mengeceknya. Untuk mencari nilai A dan B, karena ini kalau yang tadi kalian jalannya mundur atau yang dicari yang di bagian belakang, sekarang yang dicari adalah bagian depan, maka kalian harus maju. Berarti di sini untuk memperoleh angka 19, berarti kalian harus menjumlah 7 ditambah 12. Maju ke depan. Berarti untuk memperoleh angka 12, kalian harus menjumlah B ditambah 7 karena harus menjumlah 2 suku di depannya. Berarti B ditambah 7 hasilnya adalah 12. Maka nilai B sama dengan 12 dikurangi 7. Berapa 12? Ini pindah ruas, awalnya positif, awalnya penjumlahan jadi pengurangan karena dia pindah ke ruas sebelah kiri. 12 dikurangi 7, ya berarti nilai B nya adalah 5. Saya tuliskan di sini. Berikutnya untuk mencari nilai A, gunakan angka 7 ini. Berarti untuk memperoleh angka 7, kalian harus menjumlahkan 2
pola di depannya atau 2 suku di depannya. Berarti di situ A ditambah B hasilnya adalah 7. A ditambah B-nya tadi diketahui nilainya adalah 5, masukkan. Sama dengan 7, maka nilai A sama dengan 7 dikurangi 5. Benar was. Berarti 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 2. Maka nilai A ketemu 2. Kita cek. Berarti di sini untuk memperoleh 7 berarti harus 2 ditambah 5. Benar ya? 2 ditambah 5 hasilnya adalah 7. Kemudian untuk memperoleh 12 berarti 5 ditambah 7. Benar? 5 ditambah 7 hasilnya adalah 12. Barisan deret aritmatika. Dari pengertiannya, barisan aritmatika adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Jadi, ada beberapa bilangan di mana bilangan-bilangan tersebut membentuk sebuah pola atau aturan tertentu. Contohnya di sini ada beberapa bilangan. Di sini bilangannya adalah 3, 5, 7, dan 9. Kalian diminta untuk menentukan pola atau aturan pembentuk barisan di atas. Kita tuliskan angka-angkanya 3, 5, 7, dan 9. Untuk mencari pola atau aturan, kalian bisa mencari selisihnya dari 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9. Berapakah selisihnya dari 3 ke 5? Selisih 3 ke 5, yaitu ditambah 2. Jadi, untuk memperoleh angka 5 atau pola berikutnya, kalian harus menambahkan angka 3 dengan 2. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Atau cara yang lain, untuk mencari pola ini, kalian bisa mengurangi 5 dikurangi 3, ketemu 2. Maka pola atau aturan pembentuk barisan tersebut adalah 2. Begitu juga selisih atau pola dari 5 ke 7. Bisa menggunakan pengurangan 7 dikurangi 5. Maka selisihnya adalah sama, yaitu 2. Dari 7 ke 9 juga sama, selisihnya yaitu 2. Maka pola atau aturan barisan di samping adalah ditambah 2. Menentukan suku ke N. Pada barisan aritmatika diketahui barisannya yaitu 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kita tuliskan barisannya 3, 5, 7, 9, sampai ke N. Suku yang pertama atau barisan yang pertama disebut suku pertama atau U1. Simbolkan U1, suku pertama. Selanjutnya, barisan yang kedua. Barisan yang kedua disebut suku yang kedua atau U2. U2. Berikutnya
suku ketiga atau U3. Barisan keempat disebut suku keempat atau U4. Sampai suku ke N atau disimbolkan dengan UN. Barisan pertama, suku pertama. Barisan kedua, suku kedua atau U2, U3, U4, seterusnya sampai suku ke N. Jadi suku yang pertama nilainya adalah 3, suku yang kedua nilainya adalah 5, suku ketiga nilainya 7, suku keempat nilainya 9. Selanjutnya beda atau selisih. Ya. Jadi selisih setiap barisan atau setiap pola. Selisihnya adalah 2. Bisa kalian peroleh dengan cara pengurangan. Dengan cara mengurangi selisih yang kedua dikurangi selisih yang pertama. 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Berikutnya juga sama selisihnya. Berarti di sini karena yang dicari selisih antara 5 dan 7, berarti kalian bisa mengurangi. 7 dikurangi 5, maka ketemu 2. Sama selisihnya 9 dikurangi 7, yaitu 2. Suku yang pertama atau U1 juga disimbolkan dengan A, suku awal. Untuk mengingat, suku awal disimbolkan dengan huruf A. Berikutnya, beda atau selisih disimbolkan dengan huruf B. Jadi, suku pertama atau A sama dengan 3. Ini suku pertama. Kemudian selisih atau bedanya adalah 2. Untuk menentukan suku ke N, perhatikan penjelasan berikut. Perhatikan contoh berikut. Di sini saya memiliki barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan 11. Pada barisan aritmatika, barisan pertama disebut suku pertama atau suku ke-1. Yang kedua, suku kedua atau U2. Lanjut, suku ketiga, suku keempat, dan suku ke-5. Selanjutnya dilanjutkan sampai akhir, yaitu suku ke N. Pada barisan yang pertama, selain disebut suku pertama, dia juga disebut sebagai suku awal atau disimbolkan dengan huruf A. Selain itu, ada yang namanya selisih atau beda, disimbolkan dengan huruf B. Selisih diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama. 5 dikurangi 3 adalah 2. Berarti selisihnya di sini adalah ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Maka diperoleh suku pertama atau suku yang awal adalah 3, kemudian bedanya adalah 2. Sekarang bagaimana menentukan suku ke N? Ada 2 cara untuk menentukan suku ke N. Cara yang pertama, kalian perhatikan suku ke-1, suku kedua, ketiga, keempat, kelima. Kalian tulis
suku yang pertama. Kemudian selisih atau bedanya 2. Karena dia berada pada suku yang pertama, maka kalikan 1. Kalian kasih titik-titik sama dengan suku pertama, angkanya adalah 3 atau nilainya adalah 3. Maka di sini 2 dikali 1 2. Untuk mendapatkan nilai 3, kalian harus menambah atau mengurangi. Pintar. Kalian harus menambah dengan angka 1. 2 dikali 1 2, ditambah 1 hasilnya adalah 3. Berikutnya, suku yang kedua. Suku yang kedua, bedanya dulu tetap bedanya adalah 2 dikalikan 2 karena dia berada di suku yang kedua. Ditambah berapa supaya hasilnya adalah 5? 2 dikali 2 4. 4 ditambah berapa hasilnya 5? Ya, 4 harus ditambah 1 supaya menghasilkan 5. Selanjutnya, suku yang ketiga, bedanya tetap dikalikan berapa? Pintar, dikalikan 3 karena dia berada pada suku yang ketiga. Ditambah 1. Coba, apakah benar kalau kalian hitung hasilnya adalah 7? 2 dikali 3 6. 6 ditambah 1, ya, hasilnya cocok. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Hasilnya sama dengan pola yang di atas. Hal ini akan berulang, maka suku ke N polanya tetap karena di sini suku yang ke N. Kalau 3 ya dikalikan 3, kalau dia di suku yang kedua dikalikan 2. Karena yang diminta suku ke N, maka 2 dikalikan N ditambah 1. Tetap semuanya ditambah 1, maka di sini juga ditambah 1. Maka rumusnya adalah 2 kali N, 2N ditambah 1. Selanjutnya, cara yang kedua, kalian bisa menggunakan rumus UN yang sudah saya berikan pada materi, di mana rumus untuk mencari suku ke N yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B atau bedanya. Maka masukkan tadi suku pertamanya atau awalnya adalah 3. Kalian masukkan angka 3 ditambah N-nya tetap dikurangi 1, bedanya adalah 2. 3-nya tetap ditambah, ini dikalikan 1 1. 2 kali N menjadi 2N. 2 kali min 1 menjadi negatif 2. Maka 2N-nya letakkan di depan, 2N ditambah 3 dikurangi 2, sehingga 2N 3 dikurangi 2 menjadi 1. Sama rumusnya dengan yang tadi, yaitu 2N plus 1. Sama. Kalian bisa menggunakan cara yang pertama atau menggunakan cara yang kedua, menggunakan rumus suku ke N. Kuis B. Perhatikan barisan bilangan berikut. Barisannya adalah 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Kalian diminta menentukan selisih atau beda pada barisan di atas. Sama seperti kuis yang A,
Tulis jawaban kalian pada kolom komentar dengan format nama, garis miring, kelas, garis miring, nomor absen. Kemudian di bawahnya diberi keterangan kuis B, ya. Jadi harus diberi keterangan kuis A atau kuis B. Jika kalian menjawab kuis B, maka diberi keterangan di bawah nama, yaitu kuis B jawaban kalian. Contohnya, misalkan di sini saya Megananda, garis miring, misal saya dari kelas 8A, kemudian garis miring lagi, nomor absen saya 35. Di bawahnya saya beri keterangan kuis B sama dengan jawaban saya menjawab 9. Deret aritmatika. Deret aritmatika adalah bentuk penjumlahan pada suatu barisan. Di sini saya akan membedakan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika. Yang pertama di sini ada barisan 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai ke N. Ini merupakan barisan aritmatika. Jadi jika bentuknya disusun seperti ini merupakan barisan aritmatika. Jika bentuknya penjumlahan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah seterusnya sampai ditambah N, ini yang disebut deret aritmatika. Jadi bentuknya adalah penjumlahan pada suatu barisan. Sama seperti pada barisan, suku yang atau barisan yang pertama, suku yang pertama atau barisan yang pertama disebut suku 1 atau U1, suku pertama. Suku kedua U2, suku ketiga U3, suku keempat sampai suku ke N. Selanjutnya menentukan jumlah N suku pertama pada deret aritmatika. Rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Agar lebih paham mengenai cara menemukan jumlah N suku pertama pada deret aritmatika, kalian bisa memperhatikan penjelasan berikut. Selanjutnya kita akan belajar deret aritmatika. Kalian sudah paham belum perbedaan barisan aritmatika dengan deret aritmatika? Jika barisan hanya terurut 3, misalkan di sini 5, 7, 9, 11, seterusnya sampai barisan ke N. Ini adalah barisan. Sedangkan deret adalah penjumlahan pada barisan aritmatika. Berarti di sini dijumlah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah seterusnya sampai ditambah ke N. Ini adalah deret. Bisa membedakan?
Unsurnya sama pada deret. Suku yang pertama disebut suku pola yang pertama atau deret yang pertama. Unsurnya sama pada deret yang pertama disebut suku pertama. Suku kedua atau U2, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, seterusnya sampai suku ke N. Suku pertama juga disebut atau disimbolkan dengan huruf A. Beda juga sama atau selisihnya di sini. Selisihnya bisa diperoleh dari suku kedua. Untuk selisih atau beda bisa diperoleh dari suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 5 dikurangi 3, 2. Selanjutnya, kalian diminta menentukan jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama. Jadi kalian diminta menjumlah sampai N suku pertama. Jika kalian hanya diminta untuk menjumlah 5 suku pertama, berarti sampai angka sebelah sini, 5 suku pertama, berarti kan sampai ini. Kalian jumlahkan 3, 5, tambah 7, berarti kalian jumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11, maka akan menemukan 5 jumlah suku pertama atau S5. 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 menghasilkan 3 tambah 5 8 tambah 7 15 ditambah 9 24 ditambah 11 adalah 35. Tapi kalian jika diminta untuk menjumlah sampai 50 suku pertama, berarti S50. Itu artinya kalian harus mengurutkan sampai suku ke 50. Jika kalian menghitung manual seperti yang di atas, itu akan memakan waktu yang terlalu lama. Maka kalian bisa menggunakan rumus SN sama dengan N/2 dalam kurung A ditambah UN. Ini adalah rumus untuk menghitung jumlah N suku pertama. Jadi jika dalam soal itu sudah berbunyi jumlah, maka gunakan rumus SN. Untuk penerapannya, perhatikan, saya gunakan polanya tetap. Saya gunakan polanya 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11, seterusnya kalian diminta untuk menjumlah, saya gunakan yang ini, 50 suku pertama.
Ingat, kalau kalian menghitungnya secara manual, kalian harus mengurutkan suku pertama, kedua, ketiga, keempat sampai suku ke-50 sampai suku ke-50. Kalian menghitung suku ke-50 sudah memakan waktu yang lama, apalagi jika kalian diminta untuk menjumlahkan. Oleh sebab itu, kalian bisa menggunakan rumus SN. Sebelum menggunakan rumus SN, kalian harus tahu terlebih dahulu nilai U50-nya berapa. Jadi harus tahu dulu U50. Kita tulis ini. Rumus UN yaitu A ditambah N-1 dikalikan beda. Karena kalian mencari suku ke-50, berarti U50. Suku pertamanya tadi adalah 3. Ditambah, karena yang diminta suku ke-50, berarti N-nya adalah 50 dikurangi 1, bedanya adalah 2. Yang di dalam kurung dikurangi terlebih dahulu, berarti 3. 50 dikurangi 1, 49 dikali 2. Ini artinya dikali ya. Berarti 3 ditambah 49 kali 2. 9 dikali 2 ada 18. Simpen 1. 4 kali 2 8. 8 tambah 1 98. Maka totalnya 98 ditambah 3 adalah 101. Itu masih mencari suku ke-50. Sekarang kita cari jumlah 50 suku pertama, berarti S50. Masukkan rumusnya terlebih dahulu, N/2 A ditambah suku ke N. N-nya diganti 50 dibagi 2. Suku pertamanya tadi 3. Suku ke N masukkan suku ke-50. Berarti adalah 101. 50 dibagi 2, 25. 101 ditambah 3 adalah 104. Berarti di sini 25 dikali 104. Berapa hasilnya? Barisan deret geometri. Langsung ke contoh soal. Di sini ada barisan geometri 2, 6, 8 dan seterusnya. Kalian diminta menentukan yang pertama adalah suku pertama. Yang B, rasio. Untuk yang C, rumus suku ke N. D, suku ke-5. Yang E, jumlah 5 suku pertama. Mari kita bahas bersama. Kita tulis barisan geometri yang sudah diketahui, yaitu 2, 6, 18, dan seterusnya.
Yang pertama, kalian diminta mencari suku pertama. Pada barisan atau deret geometri sama dengan barisan deret aritmatika. Suku pertama terletak pada barisan yang paling depan. Suku pertama. Maka suku pertamanya atau disimbolkan dengan huruf A sama dengan 2. Berikutnya, kalian diminta mencari rasio. Perhatikan ya, pada barisan atau deret geometri dinamakan rasio. Sedangkan pada barisan atau deret aritmatika dinamakan beda atau selisih ya. Jika pada barisan atau deret geometri dinamakan rasio atau disimbolkan dengan huruf R. Cara mencarinya juga berbeda. Pada deret atau barisan geometri untuk mencari rasio, kalian harus membagi suku kedua dibagi dengan suku yang pertama. Ingat ya, untuk mencari rasio, kalian bisa membagi suku kedua dibagi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dibagi suku kedua. Maka di sini suku keduanya adalah 6 dibagi suku pertamanya adalah 2. Maka rasionya sama dengan 3. Soal berikutnya, kalian diminta untuk mencari rumus suku ke N. Pada barisan deret geometri, rumus suku ke N sama dengan A dikali R pangkat N-1. Rumusnya adalah A dikali R pangkat N-1. Maka rumus suku ke N atau UN sama dengan A-nya kita masukkan. Tadi A adalah suku pertamanya, kita masukkan 2 dikali rasionya. Tadi rasionya ditemukan sama dengan 3 pangkat N-1 ya, pangkat N-1. Karena yang ditanyakan rumus suku ke N, berarti N-nya tetap. Perhatikan, kalian tidak boleh mengalihkan 2 dengan 3 karena kedudukan pangkat harus dikerjakan terlebih dahulu. Karena nilai N-nya belum diketahui, maka kalian tidak bisa melanjutkan atau memangkatkan 3 dengan N-1. Jadi, biarkan tetap seperti ini. Jadi, kalian tidak boleh mengalihkan 2 kalikan 3, kemudian pangkatnya tetap tidak boleh ya. Jadi, urutan dalam operasi matematika, perpangkatan harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, rumus suku ke N tetap 2 kali 3 pangkat N-1. Berikutnya, mencari suku kelima.
Rumusnya kita tulis terlebih dahulu. Sama, karena yang ditanyakan suku. Rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. Karena yang ditanyakan suku kelima, maka saya ganti U5 atau suku ke-5. Sama dengan kita masukkan A-nya, suku awalnya atau suku pertamanya 2 dikali rasionya 3 pangkat N min 1. Karena yang ditanyakan suku kelima, maka N-nya diganti 5. Kalau yang ditanyakan suku ke-10, maka N-nya juga diganti 10. Kita lanjutkan. 2 tetap dikali 3 pangkatnya 5 dikurangi 1, 4, maka menjadi 3 pangkat 4. Sama dengan 2-nya tetap kalikan 3 pangkat 4, artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali, ya. 3 pangkat 4 artinya 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 162. Berikutnya, jumlah 5 suku pertama. Jumlah berarti yang digunakan adalah rumus SN. Karena jumlah 5 suku pertama berarti S5. Rasio lebih dari 1, kita gunakan rumus A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R atau rasio dikurangi 1. Selanjutnya kita substitusikan nilai A atau suku pertamanya 2, rasionya 3 pangkat N. N-nya karena jumlah 5 suku pertama, N-nya diganti 5. Dikurangi 1 dibagi rasionya 3 dikurangi 1. Selanjutnya 2 tetap dikali 3 pangkat 5, artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali dikurangi 1 dibagi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. 2-nya tetap, yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti perkalian 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali, kita kalikan dulu. Hasilnya adalah 243 dikurangi 1 dibagi dengan 2 sama dengan 2 kali 242, yang di dalam kurung kalian kurangi terlebih dahulu dibagi 2. Di sini sama-sama ada 2,
bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Habis berarti sisanya adalah 242. Maka jumlah 5 suku pertama pada barisan geometri ini adalah 242. Demikian video pembelajaran ini saya buat untuk memudahkan kalian belajar bab pola bilangan. Tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar di rumah. Jaga kondisi kalian, jangan lupa selalu berdoa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.